Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir praktikum manajemen risiko pada sektor pemerintahan, yaitu Pemda Yogyakarta. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Dias Tiara Vita dengan NPM 120 2042 000388. Yang kedua ada saya sendiri, Josevan Duhardo Site dengan NPM 120 2042 0018, serta Raihan Zakwan dengan NPM 120 2042 0051. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen risiko dalam Pemda, pentingnya adanya manajemen risiko karena dengan adanya teknologi informasi yang saat ini semakin canggih, organisasi pemerintah mengalami perubahan. Perubahan tersebut membuat organisasi harus mencapai tujuan dan juga sasarannya dengan menghadapi berbagai tantangan, kendala, dan juga hambatan, baik kecil maupun besar. Bahkan dapat menjadi ancaman dan juga dapat menjadi peluang suatu organisasi tersebut. Dengan melakukan manajemen risiko dan memastikan tercapainya tujuan, maka risiko itu harus dikelola dengan baik oleh organisasi. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari mengenali, mengukur, mengevaluasi suatu risiko, hingga melaksanakan penanganannya. Untuk yang selanjutnya, profil entitas yang kami ambil adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Yogyakarta itu sendiri merupakan berada pada Yogyakarta, di mana berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada perjanjian Giyantis tahun 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan, hingga akhirnya daerah istimewa Yogyakarta terbentuk dan merupakan masuk ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun visi dan misi dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut adalah visinya terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja, dan misinya yang pertama terwujudnya peningkatan kualitas penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya asing. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Yang ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik dalam lingkungan masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan juga kebersamaan. Yang keempat, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas. Untuk selanjutnya adalah formulir konteks manajemen risiko. Untuk formulir konteks manajemen risiko sendiri di sini terdiri atas unit organisasi berupa pemerintahan daerah Yogyakarta dengan ruang lingkup penerapannya merupakan rencana strategis Pemda Yogyakarta tahun 2020 sampai 2025 dalam periode penerapannya 2020 sampai 2025. Dengan tercantum yang pertama sasaran organisasinya itu ada 4, meningkatkan derajat kualitas SDM, meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat, dan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan. Yang kedua ada daftar pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu berupa pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, DPRD provinsi, organisasi perangkat daerah atau APD atau berupa dinas-dinas dalam pemerintahan, dan juga yang terakhir adalah masyarakat. Yang ketiga adalah struktur unit pemilik risiko, di mana di sini yang pertama ada kepala daerah sebagai penanggung jawab, lalu ada ketua berupa ketua Bapeda sebagai pembantu wali kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, lalu ada sekretaris daerah berupa sekretaris daerah provinsi yang membantu wali kota juga dalam menyusun kebijakan dan pengorganisasian administratif, dan juga ada anggota yang merupakan seluruh kepala perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah sasaran Pemda DIY. Sasarannya yaitu ada 5. Yang pertama ada meningkatnya derajat kualitas SDM dengan indikator IPM. Strateginya merupakan peningkatan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY dan juga peningkatan kesehatan masyarakat. Arah kebijakannya ada salah satunya ada peningkatan aksibilitas dan kualitas pendidikan. Lalu programnya salah satunya ada program peningkatan aksibilitas dan kualitas pendidikan di Pemda DIY. Lalu untuk yang selanjutnya yang sasaran kedua adalah meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Di sini indikatornya yaitu indeks Gini, yang kedua ada persentase angka kemiskinan. Untuk strateginya yaitu adalah ada menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan kapita per masyarakat. Yang juga ada arah kebijakannya, salah satunya itu ada penumbuhan usaha baru, ada juga ketercukupan gizi pangan, pemenuhan perlindungan sosial, pemberian beasiswa kepada siswa miskin, lalu ada pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dengan program yaitu program penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, sasaran yang ketiga itu ada peningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat dengan indikator indeks pertumbuhan penduduk dan juga indeks rasa aman, yaitu dengan strategi mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Lalu ada arah kebijakannya yaitu berupa pengendalian usia perkawinan pertama penduduk, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, lalu ada peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum. Untuk programnya merupakan program pembangunan sosial masyarakat. Yang sasaran keempat adalah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Untuk indikatornya adalah nilai akuntabilitas pemerintahan atau AKIP. Untuk strateginya peningkatan tata kelola daerah, optimalisasi aset pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk arah kebijakannya itu ada optimalisasi potensi pendapatan daerah, ada penyusunan regulasi pengelolaan keuangan, lalu ada peningkatan efektivitas pengelolaan aset. Dan untuk programnya sendiri ada program sinergitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator kapasitas fiskal, optimalisasi aset-aset, dan lain sebagainya. Dan untuk sasaran yang terakhir itu ada meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan dengan indikator presentase capaian sasaran pelaksanaan keistimewaan dengan strategi terinternalisasinya keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten, kota, kecamatan, dan juga desa. Dan untuk arah kebijakannya itu ada melaksanakan penetapan kepala daerah sesuai dengan undang-undang, mewujudkan urusan kelembagaan sesuai dengan undang-undang. Lalu untuk programnya sendiri adalah program pengelolaan kelembagaan dan tata cara pengisian kepala daerah.
Untuk yang selanjutnya adalah proses bisnis. Adapun proses bisnis di sini, proses bisnis dalam pemerintahan DIY, yang pertama skema proses bisnisnya ada dari BPKAD BPDA dengan menganggarkan anggaran daerah. Lalu proses bisnis selanjutnya adalah melihat indeks kepuasan dari masyarakat. Nah, untuk stakeholdernya berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, DPRD, organisasi OPD, dan juga masyarakat. Adapun hasil atau outputnya yang diperoleh adalah jumlah jenis pelayanan, manfaat outcome yang diperoleh adalah indeks kepuasan dari masyarakat. Lalu ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan instansi di lingkungan pemerintahan, lalu sesuai dengan dokumen rencana strategis dan kerja organisasi. Untuk proses bisnis berikutnya merupakan proses bisnis inti pemerintahan Provinsi DIY. Di sini terlihat bahwa yang pertama ada kinerja pelayanan publik yang membawahi kepuasan masyarakat, lalu membawahi peningkatan pelayanan publik, lalu membawahi peningkatan manajemen organisasi pelayanan, peningkatan SDM pelayanan, lalu peningkatan sarana prasarana, dan membawahi beberapa fungsinya. Untuk proses bisnis manajemen sendiri merupakan pengelolaan kinerja, pengendalian keputusan internal, dan pengendalian pengelolaan risiko. Untuk proses bisnis inti di DIY yaitu ada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Pemda DIY, penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aturan atau prosedur. Lalu untuk proses bisnis pendukung, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, meliputi tupoksi organisasi, peningkatan kualitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan juga perencanaan yang baik serta ketersediaan anggaran. Yang selanjutnya adalah profil risiko. Adapun profil risiko di sini yaitu berupa formulir profil risiko yang pertama terdiri dari sasaran, mengacu pada sasaran pertama. Di sini untuk unit kerjanya dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial, di mana sasaran yang pertama dengan risiko dana program bantuan biaya pendidikan tidak disalurkan sepenuhnya. Lalu untuk penyebab risikonya, anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi. Area dampaknya yaitu berupa dana program bantuan itu tidak tersalurkan secara merata, dengan kategori risikonya berupa kategori risiko fraud, dengan sistem pengendalian yang dilaksanakan berupa penerapan SOP dan peraturan atas kepatuhan kerja, dengan level kemungkinannya 4, level dampaknya 5, dan juga besaran dan level risikonya yaitu dengan besaran skor 24 dengan level risiko kategori sangat tinggi. Prioritasnya merupakan prioritas pertama dengan resiko residual harapan yaitu level kemungkinan 2 dan level dampaknya 3 dengan resiko residualnya sebesar skornya adalah 3 berupa sedang. Adapun keputusan mitigasinya berupa penerapan sanksi tegas atas pelanggaran SOP dan peraturan kepatuhan kerja. Yang kedua adalah kualitas pelayanan pendidikan yang tidak memadai dengan penyebabnya karena kompetensi tenaga pendidik masih kurang. Lalu area dampaknya adalah kualitas sekolah penyelenggaraan pendidik rendah dengan kategori risiko berupa operasional. Sistem pengendaliannya yaitu penerapan standar kompetensi tenaga pendidik serta membuat kebijakan atas peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan level kemungkinan adalah 3 dan juga level dampaknya adalah 5 dengan besarannya 25 yaitu sangat tinggi dengan prioritas risiko adalah 2. Adapun risiko residual yaitu risiko residual level kemungkinannya itu ada 1 dan juga level dampaknya ada 3 dengan jumlahnya adalah 1 sangat rendah, yaitu keputusan mitigasinya berupa meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dengan pelatihan setiap tahunnya sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing. Untuk yang selanjutnya ada risiko pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat terbatas, yaitu dengan penyebabnya SDM yang kurang, pelayanannya menjadi terbatas, tidak adanya roadmap dalam memberikan pelayanan. Untuk area dampaknya adalah anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi hak-haknya, lalu usia harapan hidup tinggi di tingkat nasional tetapi kondisi kehidupan para lanjut usia masih banyak yang mengalami keterlantaran. Untuk kategori risikonya adalah operasional dan sistem pengendaliannya berupa penerapan SOP pelayanan kesejahteraan sosial. Level kemungkinannya 4, dampaknya 4 dan juga besarannya adalah 19 dengan kategori sangat tinggi, prioritasnya adalah 3. Untuk resiko residual harapannya level kemungkinannya 1, dampaknya 2 dengan jumlah 1 sangat rendah dengan keputusan mitigasi peningkatan mutu pelayanan dan kualitas SDM melalui pelatihan tenaga kerja di Dinas Sosial. Untuk yang selanjutnya adalah sasaran mengacu pada sasaran kedua. Untuk mengacu pada sasaran kedua ini ada resiko dari dinas yang yaitu unit kerjanya Dinas Kesehatan. Dengan jenis resikonya kurangnya anggaran untuk sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat masyarakat. Adapun penyebabnya adalah tidak termasuk dalam prioritas anggaran, jadi sosialisasinya tidak dapat dilaksanakan. Lalu area dampaknya penerapan perilaku sehat yang rendah, angka penyakit penular yang tinggi, angka stunting yang tinggi. Kategori resikonya adalah keuangan negara dan kekayaan negara dengan sistem pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah membuat standar mengenai kebijakan ketentuan anggaran dalam mitigasi risiko dengan level kemungkinan ada 3, level dampak 4, besaran dan level resikonya adalah dengan 18 dengan kategori tinggi. Prioritasnya adalah prioritas keempat, risiko residual harapannya yaitu level kemungkinan 1, level dampaknya 3 dengan jumlahnya adalah 3 yaitu berupa sedang. Keputusan mitigasinya mengevaluasi seberapa besar dampak risiko dan memasukkan ke dalam anggaran prioritas di tahun berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah sasaran 3. Untuk sasaran 3 yaitu berupa risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan internal maupun eksternal organisasi terhadap peraturan yang berlaku menghambat pembangunan daerah. Penyebabnya berupa pelanggaran pajak yang biasa dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan ketentuan. Area dampaknya berupa ketika pajak yang dipungut terlalu tinggi maka pemerintah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan dan penundaan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil secara tidak langsung juga akan berdampak pada operasional Pemda. Kategorinya berupa risiko legal, sistem pengendalian yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penerapan peraturan dan ketentuan sesuai dengan peraturan perpajakan daerah. Level kemungkinannya itu ada 3, level dampaknya ada 4, besaran dan level risikonya berupa 18 dengan berada di kategori tinggi, prioritasnya adalah prioritas 5, risiko residual harapannya dengan level kemungkinan 2, level dampak 2 dan nilainya adalah 2 berupa rendah. Keputusan mitigasinya mempertahankan untuk mengikuti SOP atau undang-undang yang berlaku, menerapkan punishment terhadap pelanggaran pemungutan pajak, lalu ada melakukan audit secara rutin untuk memitigasi permasalahan. Lalu yang risiko yang mengacu pada sasaran yang lain adalah risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemda yang berpenyebab dari bencana alam. Bencana alam ini mengakibatkan sumber pendapatan Pemda itu menjadi turun atau mengalami kerugian sehingga menyebabkan pembengkakan pengeluaran. Untuk area dampaknya, untuk risiko bencana alam ini berdampak pada operasional Pemda di mana proses bisnis Pemda yang dalam pelayanan masyarakat menjadi terhambat atau terganggu akibat dari kerugian tersebut. Lalu
Pemda serta Pemda dalam penanganan bencana alam, dan prioritas Pemda itu menjadi bergeser kepada bencana alam tersebut, sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional Pemda menjadi kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian bencana alam dan menunda program-program yang telah ditentukan. Kategori risikonya berupa risiko operasional. Untuk sistem pengendalian yang dilaksanakan berupa membuat rencana preventif dan penanggulangan bencana daerah dengan level kemungkinannya yaitu 2 dan juga level dampaknya adalah 4. Lalu besaran dan level risikonya berupa 16 dengan level risiko dengan kategori sedang dengan prioritasnya adalah prioritas ke-6. Lalu risiko residual harapannya level kemungkinan 1, level dampak 11, risiko dengan kategori sedang, dan juga prioritas risiko ke-7 dengan keputusan mitigasinya memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin dalam menerapkan SOP pelayanan administrasi. Yang selanjutnya adalah risiko kualitas pelayanan administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur karena kompetensi tenaga kerja rendah berakibat pada kepuasan pelayanan masyarakat dengan nilai risikonya berupa 16, yaitu masuk dalam kategori sedang dengan prioritas risiko 8 dan mitigasinya meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan pelatihan dan uji kompetensi setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah risiko yang berkaitan dengan persepsi dari penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemangku kepentingan karena ketidakcapaian pemerintah dalam mencapai sasaran atau suatu kegiatan dan program. Nah, untuk area dampaknya itu gagalnya pemerintah mencapai kepercayaan masyarakat sehingga menghambat pelayanan publik, dan juga untuk nilai risikonya adalah 15 dengan risiko kategori rendah, dan untuk keputusan mitigasinya tidak termasuk dalam keputusan mitigasi karena berada pada risiko rendah. Terus selanjutnya adalah risiko pengadministrasian tidak dilakukan secara tepat waktu dengan nilai risikonya berupa 16, lalu mitigasinya memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin dalam melaksanakan SOP. Untuk selanjutnya adalah lalu di sini ada jenis risiko yang selanjutnya, yaitu risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kecurangan berupa penggunaan anggaran Pemda yang bertujuan memperoleh keuntungan untuk pihak tertentu secara tidak sah. Dampaknya yaitu besaran anggaran daerah yang dikorupsi dapat berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal karena anggaran yang dimiliki daerah menjadi berkurang untuk pendapatan, program dan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dan untuk penyebab risikonya itu korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian keuntungan negara, penurunan pendapatan daerah. Lalu di sini level risikonya itu masuk ke dalam kategori tinggi. Dan mitigasi risikonya kita menerapkan SOP dengan tepat, lalu mempertegas sistem punishment pada setiap pelanggaran. Dengan risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah yang tidak stabil berupa inflasi dengan nilai risikonya 6, kategorinya rendah, lalu tidak diperlukan keputusan mitigasi. Yang terakhir ada ketidaksesuaian peraturan wali kota untuk mencapai sasaran dan program strategis daerah dengan nilai risiko 5, lalu dengan prioritas risikonya 12, yaitu kategorinya sangat rendah dan tidak diperlukan mitigasi. Terus selanjutnya adalah matriks risiko. Di sini ada matriks risiko. Matriks risiko di sini merupakan suatu besaran risiko dalam menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak yang diberikan atas risiko tersebut, yang dimana mengacu dengan keputusan Kementerian Keuangan ini merupakan dilakukan dengan matriks analisis risiko 5x5. Oke, yang selanjutnya ada juga level risiko, di mana ada sangat tinggi, sedang, rendah, dan juga sangat rendah dengan besaran risikonya masing-masing mengacu pada Menteri Keuangan juga. Hal ini berbeda-beda pada setiap instansi pemerintahan. Lalu untuk standar penilaian risiko, yaitu ada skala dampak risikonya ini diambil dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 43 tahun 2022, mulai dari tidak signifikan sampai dengan sangat signifikan. Untuk yang selanjutnya ada kriteria kemungkinannya, yaitu mulai dari hampir tidak terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi dengan kriteria kemungkinan masing-masing dan dengan nilainya masing-masing. Lalu di sini ada matriks risiko. Matriks risiko di sini ada besaran risiko. Dalam menentukan besaran risiko, organisasi terlebih dahulu harus menentukan level kemungkinan terjadi risiko dan level dampak yang diberikan atas risiko tersebut. Hal ini akan dituangkan ke dalam sebuah matriks analisis risiko guna menentukan level risiko yang sedang dianalisis. Mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 577 KMK 01/2019 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, analisis risiko pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan matriks analisis risiko 5x5. Sini
level risiko yang sangat rendah, yaitu pada nomor 1 besaran risikonya itu nilainya 1, 2, dan 5 berwarna hijau, dan level risiko yang rendah atau nomor 2 nilainya 2 yaitu besaran risikonya itu 3, 4, 6, 10, 15 yang berwarna biru. Lalu dengan level risiko yang sedang bernilai 3 yaitu besaran risikonya itu 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20 berwarna kuning, dan level risiko yang tinggi yang nomor 4 yaitu besaran risikonya itu 12, 14, 18, 21 dan berwarna oranye atau merah oranye. Lalu yang kelima ada level risiko yang sangat tinggi, yaitu memiliki besaran risiko yang bernilai 17, 19, 22, 23, 24, 25 yaitu berwarna merah. Risiko yaitu penentuan level risiko tentu saja erat kaitannya dengan besaran risiko yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Meskipun pengelompokan level risiko sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577 KMK 01 2019. Hal ini tidak serta-merta bisa langsung diimplementasikan mengingat unit pemilik risiko dan selera risiko setiap organisasi berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dari pedoman manajemen risiko yang ada agar dapat menggambarkan keadaan organisasi tersebut secara menyeluruh. Lalu di sini ada matriks yang low impact, low impact sampai high probability. High impact probability kategori risiko dengan dampak yang rendah tetapi memiliki kemungkinan keterjadian yang tinggi dapat dimasukkan ke dalam level risiko rendah hingga risiko tinggi. Namun biasanya dimasukkan ke dalam level moderat. Pada kategori risiko ini, risiko secara individual relatif tidak material, namun menghasilkan risiko yang lebih tinggi jika digabungkan. High impact, high probability. Di sini kategori risiko ini dimasukkan ke dalam level risiko yang tinggi. Pada kategori ini, risiko yang mungkin terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara signifikan. Kategori risiko ini memerlukan tanggapan yang agresif dengan tujuan mitigasi kemungkinan dan dampak dari risiko. Lalu ini ada low impact, low probability. Di sini risiko pada kategori ini memiliki probabilitas dan dampak yang rendah. Tidak diperlukan perlakuan khusus untuk risiko pada kategori ini, namun harus tetap dibuatkan daftar untuk tujuan pemantauan risiko. Lalu ada high impact, low probability. Di sini kategori risiko dengan dampak tinggi tetapi memiliki kemungkinan keterjadian yang rendah dapat dimasukkan ke dalam level risiko rendah hingga risiko tinggi. Namun biasanya dimasukkan ke dalam level moderat. Risiko dengan kategori ini biasanya sulit untuk diprediksi karena keterbatasan catatan ataupun kekurangan data penunjang untuk memperkirakan keterjadian risiko tersebut. Oke, selanjutnya yaitu matriks. Nah, di matriks ini itu ada 4 macam ya, teman-teman. 4 macam kombinasi. Nah, yang pertama itu kombinasi dari low impact, low probability. Yang kedua, high impact, low probability. Yang ketiga, low impact, high probability. Yang terakhir itu high impact, high probability. Nah, yang pertama kita bahas yaitu low impact, low probability. Nah, untuk ini sendiri itu risiko pada kategori kombinasi tersebut memiliki probabilitas dan dampak yang kategorinya itu rendah gitu. Nah, untuk risiko ini tersebut tidak perlu dilakukan tindakan khusus gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang teman-teman pada risiko low impact, low probability ini tidak perlu dilakukan mitigasi jikalau misalnya pada risiko-risiko yang lainnya itu memang sangat dibutuhkan gitu dan keterbatasan para audit internal gitu. Nah, kemudian yang kedua itu high impact, high probability. Nah, dari kombinasi matriks ini, kategori risikonya itu memiliki dampak tinggi, tetapi memiliki kemungkinan keterjadian yang rendah. Nah, untuk high impact, low probability ini bisa dikategorikan ke dalam level risiko yang rendah hingga yang ketinggi gitu. Akan tetapi biasanya itu high impact, low probability ini tuh dimasukkan ke dalam level yang moderat gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh tidak stabil tapi bisa berpengaruh sangat dan juga tidak sangat berpengaruh gitu. Nah,
Karena, masalahnya itu dia tuh sulit untuk diprediksi sebab keterbatasan catatan ataupun kekurangan data penunjang untuk memperkirakan keterjadian risiko tersebut. Yang ketiga yaitu low impact high probability. Nah, kategori risiko dengan dampak yang rendah tetapi memiliki kemungkinan keterjadian yang tinggi. Nah, ini tuh bisa dimasukkan, dengan kategori yang level yang rendah hingga yang tinggi gitu risikonya. Nah, ini juga kurang lebih hampir mirip seperti untuk low impact high probability ini sendiri, ini tuh sering dimasukkan ke dalam level yang moderat gitu. Nah, kategori risiko ini, itu secara individu relatif tidak material, namun dapat menghasilkan risiko yang tinggi jika digabungkan gitu. Nah, yang terakhir yaitu high impact, high probability. Kategori risiko ini dimasukkan ke dalam level risiko yang tinggi gitu. Pada kategori ini sendiri, risiko yang mungkin terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara signifikan. Makanya kategori risiko ini memerlukan tanggapan agresif dengan tujuan mitigasi kemungkinan dan dampak dari risiko. Jadi, pada high impact, high probability ini sendiri, diperlukannya kayak mitigasi gitu, betul-betul sangat dibutuhkan, mitigasi untuk mencegah risiko-risiko pada high impact, high probability. Jadi misalnya pun ada, tindakan mitigasi yang paling utama itu ya ini gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu low impact, low probability gitu. Seperti penjelasan saya yang sebelumnya, di sebelah kiri itu mungkin dari sisi gambarannya secara sederhananya dan sebelah kanannya itu matriks 5x5 gitu. Nah, biasanya tuh dia berada di kategori level, level 1 sampai ke 4 gitu. Nah, untuk yang high impact, low probability-nya itu ada di, besaran 7, 9, 8, 6, 11 hingga 10. Kemudian yang ketiga yaitu low impact high probability. Nah, ini tuh, termasuk kategori yang sedang ya teman-teman. Dia itu berada pada, besaran risiko sebesar 12, 17, 14, 19, 13, 18, 16, serta 15. Dan yang terakhir yaitu high impact high probability. Nah, itu tuh berada pada besaran risiko sebesar 22, 25, 24, 23, 21, dan 20. Oke, selanjutnya yaitu prioritas risiko Pemda DIY. Nah, kelompok kami mengidentifikasi risiko sebanyak 12 poin gitu ya, teman-teman. Yang pertama ada 5 poin pada slide ini, yaitu satu fraud. Risikonya apa sih? Yang pertama itu dana program bantuan biaya pendidikan tidak disalurkan secara penuh gitu. Level kemungkinan dari pendapat kelompok kami itu sebesar 4, sedangkan level dampaknya itu 5. Yang mana hasilnya itu level risikonya sebesar 24 sehingga menjadi, prioritas risiko yang pertama daripada risiko-risiko yang lainnya gitu. Nah, keterangannya mengapa bisa demikian, dikarenakan, seperti yang kita ketahui, poin pada kemungkinan serta level dampaknya itu berada pada yang level yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian, eee ada kemungkinan gitu dana pendidikan tidak tersalurkan secara merata gitu. Mungkin bisa kita lihat ya dari beberapa fasilitas sekolah di beberapa daerah terpencil di daerah tersebut, mungkin masih ada yang belum bisa dibilang setara gitu dengan sekolah lainnya yang di daerah yang sama gitu. Dan akan berdampak sekali dengan lingkungan sekolah, baik itu para siswa maupun sistem belajarnya gitu. Yang kedua yaitu operasional. Nah, identifikasi resikonya yaitu kualitas pelayanan pendidikan tidak memadai. Untuk level kemungkinannya itu di 3, level dampaknya 5, jadi menghasilkan level risiko sebesar 23 sehingga menjadi prioritas yang kedua. Yang ketiga masih tetap di operasional yaitu risiko pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat terbatas. Nah, untuk level kemungkinannya itu sebesar 4, level dampaknya 4, level risikonya 19 dengan urutan prioritas risiko yang ketiga. Selanjutnya keuangan negara dan kekayaan negara. Risikonya apa? Yaitu kurangnya anggaran untuk sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat masyarakat. Untuk level kemungkinannya itu 3, level dampaknya 4, level risikonya sebesar 18, menjadi prioritas risiko yang keempat. Yang kelima yaitu risiko legal. Risikonya apa? Yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan internal maupun eksternal organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Untuk level kemungkinannya itu sebesar 3,
level dampaknya 4, level risikonya 18, dan menjadi prioritas risiko yang kelima. Oke, selanjutnya yaitu operasional. Untuk risikonya yaitu pengadministrasian tidak dilakukan secara tepat waktu. Untuk level kemungkinannya itu berada di kedua dan dampaknya di 4. Sehingga level risikonya yaitu 16, menjadi prioritas yang ketujuh. Kemudian kepatuhan. Untuk resikonya yaitu kualitas pelayanan administrasi tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, untuk level kemungkinannya itu 2, serta dampaknya 4, dengan skor sama seperti yang sebelumnya yaitu 16. Menjadi prioritas risiko yang ke-8. Kemudian risiko reputasi. Nah, untuk risikonya itu apa? Risiko yang berkaitan dengan persepsi dari penurunannya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Untuk level kemungkinannya itu 1, level dampaknya 4, dan mendapat level risiko sebesar 15, yang menjadi prioritas risiko yang ke-9. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-10, fraud. Risikonya apa? Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kecurangan berupa penggunaan anggaran Pemda. Untuk level kemungkinannya itu 1, level dampaknya 3, dan mendapat skor level risiko sebesar 10, dan menjadi prioritas risiko yang ke-10. Yang ke-11 yaitu risiko keuangan dan kekayaan negara. Risikonya yaitu berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintahan yang tidak stabil. Untuk level kemungkinannya itu 2, level dampaknya itu 2, dan level risiko yang dihasilkan sama dengan 6, yang menjadi prioritas yang ke-11. Yang terakhir yaitu risiko kebijakan. Nah, risikonya itu apa? Risiko ketidaksesuaian peraturan atau keputusan atau surat edaran wali kota atau pemantauan oleh wali kota atau program kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintahan kota. Untuk level kemungkinannya itu 1, untuk dampaknya itu 2. Dan hasil dari level risiko tersebut sama dengan 5, dan menjadi prioritas risiko yang ke-12. Di sini teman-teman bisa lihat ya, peta risiko prioritas risiko yang tadi. Di sini udah dimasukkan kepada matriks analisis risiko 5x5, yang dimana rata-ratanya itu sendiri bisa teman-teman lihat berada pada wilayah yang kategorinya tinggi sampai yang sedang yang paling banyak, dan cuma terdapat 3 yang masuk dalam kategori yang rendah pada risiko yang 11, 10, dan 12. Dan selanjutnya yaitu penanganan risiko. Di penanganan risiko terdapat formulir mitigasi, yang mana kelompok kami melakukan mitigasi terhadap 8 risiko yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu dana program bantuan biaya pendidikan tidak disalurkan sepenuhnya. Opsi mitigasi risikonya yaitu mengurangi kemungkinan risiko terjadi. Rencana aksi mitigasi risikonya itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu menyelesaikan laporan anggaran serta rincian sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, mengaktualisasikan SOP yang berlaku. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pelaporan pada pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan. Outputnya yaitu penggunaan dana dapat tepat sasaran dan tidak terjadi fraud. Untuk targetnya itu seluruh sekolah yang berada di wilayah pemerintahan Pemda Yogyakarta. Untuk kendalanya itu sendiri tidak ada. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu 400 miliar. Nah, untuk jadwal implementasinya yaitu setiap awal penganggaran keuangan di tanggal 1 April sampai 30 Maret. Nah, untuk yang bertanggung jawab di situ yaitu Gubernur Yogyakarta, yang kedua Bendahara Umum Daerah, yang ketiga Bendahara Umum Dinas Pendidikan, dan yang terakhir Bendahara Umum Sekolah. Kemudian, risiko yang kedua yaitu kualitas pelayanan pendidikan tidak memadai. Opsi mitigasi risikonya yaitu mengurangi kemungkinan risiko serta menurunkan dampak risiko. Untuk rencana atas mitigasi risiko tersebut ada beberapa. Yang pertama, melakukan pendataan setiap tahun terhadap tenaga pengajar
di daerah terluar dan terpencil. Yang kedua, melakukan pelatihan dan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, ada melaksanakan pengawasan serta pelaporan pada pelaksanaan program tersebut. Untuk outputnya, seluruh tenaga pengajar memiliki kualitas yang sama, baik yang di daerah terluar dan terpencil maupun daerah yang lainnya. Untuk targetnya, seluruh tenaga pengajar di wilayah Pemda Yogyakarta. Kendalanya itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama, tidak tersampaikannya informasi dengan seluruh tenaga pengajar. Yang kedua, terdapatnya pegawai fiktif pada data pegawai. Sumber daya yang dibutuhkannya yaitu ada 3 macam. Yang pertama, seluruh pengajar. Kedua, pemateri. Yang ketiga, dana sebesar 500 juta. Untuk jadwal implementasinya yaitu setiap bulan Juni, jadi setiap bulan Juni setiap tahunnya. Kemudian untuk penanggung jawabnya itu ada PPK, kedua ada pengguna anggaran, ketiga pemateri, keempat dinas pendidikan, serta tenaga pengajar itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat terbatas. Nah, untuk opsi mitigasi risikonya yaitu mengurangi kemungkinan risiko serta menurunkan dampak risiko. Untuk rencana aksi mitigasinya itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja di Dinas Kesejahteraan Sosial. Yang kedua, mengaktualisasikan SOP yang berlaku. Yang ketiga, melakukan pengawasan serta pelaporan secara aktual setiap harinya. Nah, untuk outputnya, tersedianya tenaga kerja dinas sosial yang memadai untuk melaksanakan program ini. Untuk targetnya itu sendiri yaitu seluruh tenaga kerja pelayanan dinas sosial. Untuk kendalanya yaitu mungkin tidak terimplementasikannya ilmu yang disampaikan melalui pelatihan atau diklat. Nah, sumber dayanya itu sendiri yaitu seluruh tenaga kerja dinas sosial serta dana pelaksanaan pelatihan sebesar 300 juta. Untuk pelaksanaannya itu sendiri setiap bulan November dalam sehari kegiatan. Yang bertanggung jawab pada program ini yaitu PPK, pengguna anggaran, dinas sosial, serta tenaga kerja dinas sosial itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya anggaran untuk sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat masyarakat. Untuk opsi mitigasi risikonya itu sendiri yaitu mengurangi kemungkinannya risiko. Sedangkan untuk rencana mitigasinya itu berupa merevisi peraturan terhadap persentase penyaluran dana terhadap kesehatan masyarakat. Untuk outputnya itu sendiri, tercukupinya dana untuk kegiatan program perilaku hidup sehat masyarakat. Sedangkan untuk targetnya itu sendiri yaitu diubahnya peraturan perundang-undangan tentang penganggaran daerah Yogyakarta. Sedangkan untuk hambatannya itu sendiri terdapat satu, yaitu memerlukannya proses yang lama dalam pelaksanaannya. Nah, untuk sumber daya itu sendiri yang dibutuhkan sebesar 800 juta. Dan untuk pelaksanaannya yaitu setiap 3 bulan sekali atau triwulan, sembari pemeriksaan lapangan atas efektivitas program. Nah, yang bertanggung jawab pada risiko ini yaitu Gubernur Yogyakarta, yang kedua Bendahara Umum Pemda, yang ketiga Bendahara Umum Dinas Kesehatan, yang keempat Bendahara Umum Kesehatan berupa puskesmas atau rumah sakit, dan terakhir yaitu tenaga medis itu sendiri. Yang kelima yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan internal maupun eksternal organisasi terhadap peraturan yang berlaku yang menghambat pembangunan daerah. Nah, untuk opsi mitigasi risikonya itu sendiri yaitu mengurangi kemungkinan risiko. Sedangkan untuk aksi mitigasi risikonya itu perencanaannya berupa mempertahankan
eee, untuk mengikuti SOP atau undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu menerapkan punishment terhadap pelanggaran pemungut pajak. Yang ketiga yaitu melakukan audit secara rutin untuk memitigasi permasalahan ini. Nah, untuk outputnya yaitu meningkatnya kepercayaan publik serta ketersesuaian nilai pendapatan dari pajak yang dipungut. Sedangkan untuk targetnya itu sendiri meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk hambatannya itu sendiri terdapat kurangnya pelaksanaan pemeriksaan atas penerimaan pendapatan pajak. Nah, untuk sumber daya yang dimiliki yaitu seluruh tenaga kerja penerima pendapatan daerah untuk waktu pelaksanaannya yaitu setiap pelaksanaan pelayanan. Yang bertanggung jawab di sini yaitu Gubernur Yogyakarta, yang kedua Kepala Bapeda, yang ketiga yaitu tenaga kerja pendapatan daerah itu sendiri. Kemudian yang terakhir terdapat risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemda. Nah, opsinya itu apa? Opsi mitigasi risikonya itu apa sih? Yaitu mengurangi dampak risiko. Nah, untuk rencana aksi mitigasinya itu sendiri, yaitu menyediakan dana darurat setiap tahunnya. Untuk outputnya itu, yaitu berupa tersedianya dana untuk keadaan darurat sehingga tidak memakan seluruh dana yang sudah dianggarkan. Sedangkan untuk targetnya yaitu tersedianya serta cukupnya dana darurat yang tersimpan. Untuk kendalaannya itu sendiri yaitu pengelolaan keuangan daerah masih dikategorikan kurang. Yang kedua, selalu defisitnya laporan keuangan Pemda. Kemudian sumber daya yang dimiliki yaitu dana darurat yang berada di tangan sebanding dengan 30% APBD Yogyakarta pada tahun tersebut. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu setiap akhir tahun penganggaran. Yang bertanggung jawab di risiko ini yaitu Gubernur Yogyakarta serta Bendahara Umum Daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu pengadministrasian tidak dilakukan secara tepat waktu. Untuk opsi mitigasi risikonya itu sendiri yaitu mengurangi kemungkinan risiko serta dampak risikonya. Untuk rencana aksi mitigasi risikonya itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu menerapkan SOP yang berlaku. Yang kedua, menerapkan reward and punishment atas pelayanan ke masyarakat. Untuk outputnya itu sendiri yaitu pelayanan pengadministrasian daerah tidak terjadi keterlambatan. Untuk targetnya yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat. Hambatannya apa? Yaitu rendahnya kesadaran tenaga kerja pemerintahan. Untuk sumber daya yang dimiliki yaitu seluruh tenaga kerja pengadministrasian. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu setiap hari. Dan yang bertanggung jawab yaitu kepala daerah, kepala dinas, kepala disduk capil, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja pengadministrasian itu sendiri. Kemudian risiko yang terakhir yaitu kualitas pelayanan administrasi tidak sesuai dengan prosedur. Untuk opsi mitigasinya itu sendiri yaitu mengurangi dampak risiko. Untuk rencana aksi mitigasi risiko yaitu mengirim tenaga administrasi ke pelatihan secara berkala. Yang kedua yaitu menerapkan SOP yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu menetapkan kebijakan atas pelayanan administrasi. Untuk outputnya itu sendiri yaitu pelayanan administrasi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, untuk targetnya itu sendiri yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektifnya pelayanan administrasi. Untuk kendalanya itu yaitu sama seperti poin sebelumnya, yaitu rendahnya kesadaran atas kewajiban tenaga kerja pemerintah. Sumber daya yang dimiliki yaitu seluruh tenaga kerja pengadministrasian untuk waktu pelaksanaannya setiap hari kerja
dan penanggung jawabnya yaitu kepala daerah, kepala dinas, kepala Disduk Capil, serta tenaga kerja pengadministrasian itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu simpulan dan rekomendasi. Proses pengidentifikasian, mengevaluasi, memilih, dan menerapkan opsi dalam rangka menangani risiko yang ada agar risiko tersebut sesuai dengan level risiko yang telah ditentukan oleh organisasi. Tujuan utama dari penanganan risiko adalah untuk menurunkan risiko ke level risiko yang dapat diterima oleh organisasi itu sendiri. Teknik mitigasinya itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu risiko kontrol serta risk financing. Risk control yaitu risk avoidance, merupakan aktivitas preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko-risiko. Teknik ini biasanya digunakan saat menyusun kebijakan. Risk reduction berfokus pada bagaimana mengurangi risiko sekecil apapun untuk mencegah kerugian. Kemudian di risk financing yaitu ada risk retention, merupakan sisa risiko atas keputusan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau entitas yang tidak dapat dihindari, dikurangi, atau dialihkan. Yang kedua yaitu risk transfer, merupakan keputusan organisasi untuk memindahkan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi kepada pihak ketiga yang kemudian akan menjadi penanggung dari risiko. Nah, hasil dari kelompok kami yaitu pemerintah daerah DIY Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki risiko relatif sedang, bahkan tergolong rendah. Dan rekomendasi dari kelompok kami, pelanggaran pajak yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan yang berlebih dari ketentuan harus lebih ditindak dan lebih diperhatikan, serta diperlakukannya pengauditan yang rutin agar tidak menghambat pembangunan daerah serta kepercayaan masyarakat. Lalu, untuk Dinas Pendidikan agar dana anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai SOP diharapkan ditindak dengan sanksi tegas agar angka partisipasi sekolah bisa naik dan merata di setiap daerah, dan meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dengan pelatihan setiap tahunnya sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing agar kualitas sekolah di daerah Yogyakarta merata dan tidak ada yang tidak seimbang gitu. Dan yang terakhir yaitu Dinas Sosial dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas SDM melalui pelatihan tenaga kerja dinas sosial agar masyarakat seperti anak berkebutuhan khusus serta lansia mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.